Malam sebelumnya aku baru chatting sama dokter kan. Besok paginya dokter telepon gini, "Halo, how are you doing? Is Devi with you?" Hah? Something is wrong. Dokter, Devi is not with me. Devi lagi kantor. Kalau if you have any bomb, just drop it. I can handle it. Aku bilang gitu. Oh ya, I'm just gonna tell you, it's unfortunate gitu. Waduh, unfortunate nih. Apa nih? You have cancer. Aduh, aku shock. Itu salah satu proses yang menurut saya paling sulit. Saya sebagai suami mendengar istrinya kesakitan Mengerang setiap di kamar pagi, mandi gitu. dan dia mengerang dengan serius ya, sakit sekali itu. And you cannot do anything. Jadi bangun pagi hari kan saya lihat gitu kan, oh di bantalnya ada banyak gitu. Nah saya kalau udah gitu, dia lagi kamar mandi gitu, saya bersihin supaya mungkin nggak stres ya. Stand by. 3, 2, 1, action. Perkawinan tuh realitanya adalah pernak-pernik yang harus kita hadapi setiap hari. Nah, kita sendiri, kami berdua, Daniel and Debbie, udah married 28 tahun. Hari ini kita akan menampilkan ada satu pasang suami istri yang luar biasa sekali, seperti kami. Sudah married 28 tahun. Sudah married 28 tahun, seorang pasangan hamba Tuhan, tetapi mereka bedanya adalah businessman and businesswoman. Itu yang menjadi beda antara kita ya, bro. Iya. Davi Makimian and Monique Rusli. Iya. Welcome to Love Revolution. Thank you for having us. Akhirnya for nyampe having us. di sini. Akhirnya ya. Thank you. Akhirnya. Iya, timeline kita itu banyak kesamaan ya, karena Iya. umur kita juga mirip-mirip. Betul. Meritnya tahun 1998. Betul. Bulan Januari. Januari 11. tanggal 11. Kalau kami tanggal 7 Februari. So beda kurang lebih 3 minggu. Iya. Exactly. Oke. Dan ternyata dia ini adalah cousin dari my high school friend. Jenny. Oh iya, Jenny kan? Iya. Jenny Subiarto. Iya. Hai So- Jen. Oke. Iya, that's right. Right? Di Surabaya. Anyway, jadi tadi sebelum rekaman kita pun banyak ketawa-ketawa tentang dreams and reality. So, what's your dream about? Atau khayalan kalian mungkin diterjemahkan secara crunchy-nya kayak gitu. Kayalan, you go first. You go, sayang. Oh, karena kita nggak punya anak ya. Iya. Jadi Belum punya anak. Belum punya anak. Iya, belum punya anak. Iya, betul. Oke. Diralat. Jadi kita suka menghayal gitu. What if kalau kita punya anak? Kalau weekend mau pacaran, gimana ya? Kita kan suka duduk berdua ya. Kalau di rumah emang udah nggak ada siapa-siapa lagi kan, duduk berdua. Lalu kita menghayal dengan dialog gitu. Oh, Jadi gitu. kita menghayal dengan dialog gitu. Nanti dia bilang gini nih, coba Ngana bilang gimana kalau misalnya anak kita mau pacaran, Ya, pacarnya diapain? Biasanya nanti kalau misalnya cewek gitu kan, dia pasti datang, "Daddy, I wanna go ini dating." Dating. Terus udah gitu kita pasti panggil dulu, "Mana pacarmu? Sini." Doa dulu kan sebelum pacaran. Pastilah. Doa dulu sebelum pacaran. Terus nanti kita menghayal kalau cowok gimana gitu. Nanti kalau misalnya lagi jalan-jalan, kalau shopping bagaimana? Pasti yang cewek nggak dapat dari mamanya pasti datang ke dedinya. Oh, gitu Jadi ya? kita begitu. Karena dia suka anak perempuan dan Oh. kalau sayang anak perempuan agak kelewatan kalau dia. Nggak tahu kenapa Ya jadi sama ponakan-ponakan yang cewek-cewek gitu. Memanjakan mereka. Iya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu Tapi itu. khususnya cewek ya, Iya. anak cewek gitu. Dia suka banget sama anak cewek. Karena anak cewek itu kan bisa ngalem kan. Bisa Manja-manja. sayang, manjain dirinya gitu kan. Dan kemudian affectionate as a dad itu kan selalu we want to give, we want to share. Betul. A blessing. Nah itu kayak gitu kali ya. Betul. Oh, we have to learn from you guys. Ya kalau kita malah nggak pernah ya berhayal-hayal gitu ya. Udah berayal. Karena you have the real doctor. Jadi kita Udah punya punya- menghayal. Menghadapi realitanya. Iya. Berarti kalau you guys people are talking about, we are about to have emptiness. What emptiness? Kita empty dalam hal itu kita empty terus kan. Memang rumahnya kosong terus kan. Iya. Rumahnya kosong terus. So ya puji Tuhan lah. Iya, kalau kami sih, anak kami yang gede kan 26 tahun ya. Wow. Jadi sekarang udah kerja. Kerjanya di Singapura. Jadi kadang-kadang kita tanya, kapan pulang gitu. Iya, Nggak iya, pulang gitu. Pulang kalau Natal. Kalau pulang Iya, pun iya. paling cuma 2 hari. Oh iya. Because he's working. Tapi Tapi kan untung deket kan. Iya, tapi it's not easy because Of course. karena dia kerja kan. Tapi kalau Natal dia ambil cuti loh Ya, seminggu. gitu. Sometimes Emaknya 10 belain ya. hari. Kalau nggak nanti Nanti dia diprotes.
Ini yang cewek kan, yang cewek. Cewek. Apaan aku pulang 2 hari? Jadi itu bedanya dream and reality. iya. Dreams are not reality. Playlist zaman kita itu. Ketahuan Iya, umurnya. ketahuan. Well, anyway, beberapa bulan yang lalu aku ngeliat IG story kamu. Ya, You guys were in Singapore. ya. Di what hospital is that again? Oh, last Glen year Eagles. di Glen Eagles. Di Glen Hospital. Eagles. Terus kemudian ada kalau nggak salah tulisannya selesai kemo 1 atau apa gitu. Iya, iya. Oh, enggak mungkin ready for chemo cycle Oh, 2. oke. So I asked him what happened Yeah, gitu. yeah. Terus kemudian dia bilang Monique gitu. Oh my god gitu. Yeah, yeah. So if you guys are willing to share, boleh nggak Yeah, share yeah, of course. sangat detail tentang apa yang terjadi Sure. sama Oke. kalian part of your 28th anniversary ini. Iya, ini part of our 28th anniversary roller coaster ride ya. Ya. Jadi last year itu kita bulan 8 kebetulan kita pergi pelayanan ke Kenya. Wow. Begitu jauh mau banget. touchdown pesawat ada salah satu tim kita bilang gini, tahu nggak air di Kenya itu sebenarnya kotor banget, tapi mereka treat sampai licin segala macam. Udah dong. Lalu selama di Kenya seminggu, kalau misalnya kita ke belakang, I told him make sure you wash properly ya. Kayak, so I wash so properly dengan segenap hati segenap jiwa sampai ke scratch gitu Oh, loh. gitu? Iya. Nggak sengaja ke scratch. Nggak sengaja ke Oh. scratch. Lalu abis itu beberapa hari kemudian bleeding. Nah, lalu kayak nggak lama lagi kayak ada wasir ya. But I've never had wasir before kan. Iya, iya. Lalu ke dokter bedah. Di sini dokternya bilang, oke, oh ini wasir bu. Terus aku bilang sama dia, kok wasir ya, kok nggak sakit ya segala macam. Udah, akhirnya dikasih obat. Nggak sembuh, 2 minggu kemudian baliklah ke dokter itu. Dokter itu bilang, oh iya nggak apa-apa minum lagi obat wasir. Baru minum hari keempat kita ada di Singapura. Mau ke Manila. Suatu hari lagi tidur, intinya besoknya kita ke Manila. Itu udah posisi jam 11 malam kayaknya ya. Then I told him right, I say aduh my back really hurts loh Dave. Dia bilang, oh besok ketemu dokter aja. Terus aku bilang gini, ini udah jam 11 loh, masa gimana ya buat appointmentnya ya? Cobalah, I try, tiba-tiba dokternya reply. Dokter bilang, oke, come to me tomorrow. Jadi periksa, dokter bilang, oh ini bukan wasir, ini abses, katanya dia gitu. Lalu dia bilang gini, aku kasih obat 2 minggu. It's a very, very strong antibiotic, 2 minggu ya. You eat, lalu 2 minggu kemudian let me know. Ternyata 2 minggu kemudian nggak sembuh. Wow. Kempes aja enggak, apalagi sembuh. Jadi ada benjolan. Ada Benjolan. benjol, Dan kayak itu wasir. benjolannya pindah posisi kalau nggak salah. Oh. Or told getting me. bigger. Iya, getting bigger atau pindah posisi. I'm Itu not cuma sure. discomfort atau sakit? Discomfort. Tapi kadang kayak cenut-cenut gitu lah. Oh, Kadang nggak tiap hari. Udah, akhirnya dikasih lagi obat 2 minggu lagi. Dokter bilang this is even stronger katanya. Dan jadi double dose minumnya. Nggak sembuh berarti kita harus angkat katanya. Apparently nggak sembuh. Lalu kita pergi mau angkat, kita pas mau bikin visa Schengen karena kita mau travel gitu kan. Orang bilang ini, lu bikin visa Schengen 2 bulan loh. Oh ya udah, jadi kita jadwalin ya dok, akhir November kita bilang gitu. Puji Tuhan 3 minggu visanya keluar. Lalu aku bilang sama dokter, dok visaku udah keluar gimana? You come now, katanya. Kita arrange, lalu dioperasi. 2 hari kemudian pulang Jakarta. Dokter bilang all good, all clean, it will never come back, already clean it, thoroughly segala macam udah. Tiba-tiba pulang ke Jakarta itu hari Minggu tanggal 9 November. Tanggal 12 pagi dokter telepon. Padahal malam sebelumnya aku baru chatting sama dokter kan. Dok ini bekas operasi agak sakit gimana nih, painkiller boleh berapa? Baru chatting. Besok paginya dokter telepon gini. Halo, how are you doing? I was thinking, gimana sih lu semalam baru chatting kok how are you doing lagi? Ya oke, I'm okay. Terus is Davy with you? Hah? Davy? Ngapain dia tanya Davy ya? Oh, terus something is wrong. So I sense something is wrong, right? Iya, iya. Lalu aku bilang sama dokter, Dokter Davy is not with me. Davy lagi kantor. Kalau if you have any bomb, just drop it. I can handle it. Aku bilang gitu. Oh ya, I'm just gonna tell you, it's unfortunate. Gitu. Waduh, unfortunate nih. Apa nih? You have cancer. Aduh, aku shock. Itu di situ I was really shocked. Mungkin kalau people yang kenal aku, dia tahu lah, I'm quite tough gitu. Nangis aja susah gitu loh. Gimana mau kena begini-beginian.
So I kept quiet karena kaget kan. Kaget dan aku bingung gimana cara kasih tahu dia. Dia lagi terima tamu dari Manila, tamu pelayanan. Aduh, so I said, oke dokter, jadi gimana? Lu besok ke Singapura. Aku bilang nggak bisa. Dia harus bicara di retreat leaders. Terus sampai kapan? Sabtu kayaknya aku bilang gitu. Lu Minggu ke Singapura, Senin pagi see me. Oh pokoknya gubrak-gabruk, kita atur tiket. Lalu tutup telepon, I pray. Aku bilang Tuhan, ini kaget loh, serius ini kaget. I'm really shocked. I did not expect this. Tapi aku bilang, tapi aku percaya kasih karunia dan kebaikan Tuhan pasti ada. Ya, tolong Tuhan jangan bikin yang aneh-aneh ya. Aku bilang begitu udah. Then I call him. Dia kaget gak sih? Lupa lu Kaget sampai. lah. Lagi meeting. You told him on the phone. Iya, Saya lagi iya, meeting, I will see ada him in tamu the dari evening. orang Filipin. Dua lagi meeting, tiba-tiba Dave penting, sekretaris kasih masuk ini. Ibu telepon penting. So keluar angkat, kenapa? Dave gini singkat cerita lalu dia bilang itu dimasukin lab, katanya cancer. Jeder gitu. Cancer? Kayak kan udah denger cancer gitu, ya shock lah, kaget lah. Oke, terus gimana? Tapi dokter bilang early, Iya, dia bilang early early stage. stage. Jadi Curable. harus berangkat ke Singapura secepatnya. Kan saya bilang ada retreat, ya abis itu. Ya udah terus oke, udah terus saya lanjutin meeting, ya udah pulang. Kaget juga, terus kasih info ke keluarga kan. Semuanya shock kan. Pasti dong. Kaget sekali. Orang Karena dari kayak nggak ada apa-apa gitu Iya, ya. nggak It's ada just a apa-apa. little scratch, Iya. tapi kemudian bisa berkembang Berkembang. menjadi cancer. ya. So tapi memang ini puji Tuhannya adalah kalau kita kan ke belakang ya. Firman Tuhan bilang kan harus selalu mengucap syukur toh. Jadi kita juga kalau kita nggak berangkat ke Kenya dan air di Kenya tidak selicin itu, sehingga nggak scratch dengan segenap hati membersihkan, mungkin nggak ketahuan scratch. Iya, betul. Oh, Betul. jadi ini bukan masalah air di Kenyanya dong. No, It's just like The karena trigger. licin terus sehingga dia senewen kan, kayaknya belum bersih deh nih, kayak bersihin gitu. terus Oh, kan understand. scratch. Yeah, I understand Iya. that kind of water. Ya, Iya, ya. Iya. Oh, tapi cancernya udah ada di dalamnya. Sebenarnya udah ada. Sudah ada but kayak we wasir don't itu kan, cuman realize. karena mungkin masih kecil, sehingga nggak ketahuan, nggak rasa. Nggak terasa. Karena dia mungkin segenap hati membersihkannya. Jadi ketahuan. Kalau kalau scratch ada. dan berdarah kan I itu. see. Jadi ini ya kalau mau dilihat ke belakang ya puji Tuhan. Gara-gara berangkat pelayanan itu, gara-gara ke Kenya, ketahuan. Early Puji detection. Tuhannya lagi early detection. Dan itu awalnya dokter bilang gini, it's skin cancer. Dia bilang skin cancer loh. Whatever cancer is scary, man. Ya, I scary. know, right? Dia bilang, oh skin. I was shocked, tapi skin kayaknya curable deh. Kayaknya ya nggak separah paru-paru atau segala macam kan. I was Iya. thinking Betul. like that. Iya, iya, iya. Ya kan, dia kan selalu bilang, jangan jadi orang jangan negatif. Gue paling sebel sama orang toxic, paling sebel sama orang negatif. Jadi apapun lu harus reframe your mind. Oh, so I thought cancer. Ya cancer sih ngeri ya, kaget ya. Siapa sih mau dapat Pastilah. cancer kan? Tapi skin cancer, so I thought ya udahlah nggak apa-apa lah. Skin cancer ternyata waktu ke Singapura, ya kan, abis itu kan kita cepat-cepat ke Singapura. Lalu di PET scan, it's anal canal cancer, gitu. Nah puji Tuhannya tidak di dalam, tidak di rektumnya. Di Karena kalau luarnya. di Di luar, makanya ketahuannya early. Oh, kalau di dalam susah. Kalau di Ketahuan. dalam biasanya dokter bilang bisa terlambat. Kalau ke belakang sudah ada biasanya ada Berdarah. bloodnya gitu, ada darah. Nah itu biasanya bisa terlambat. Iya. Nah ini luar puji Tuhan, ke scratch puji Tuhan, ketahuannya juga early, which is stage 1 and curable. Tapi harus segera di kemo dan Iya, segera radiasi. juga di radiasi. Jadi itu kita tahu kira-kira bulan November ya, November yang mana nih? yang Yang ketahuan itu PET mau scan. Iya, ya iya, PET iya. scan. Singkat cerita, Langsung the following November week. Desember itu langsung dikerjakan. Karena harus cepat. Jadi ya udah kasih tahu sama keluarga sudah ada plan untuk liburan kan seluruh keluarga. Begini ikut liburan. silahkan yang lainnya jalan, kita bilang kita ini. Tapi ibu saya bilang, mami bilang enggak, cancel semua. Udah kita Sepenanggungan lah. cancel. Ya, kira-kira. Sepenanggungan. Itu yang benar lah ya. So udah singkat cerita atur langsung ke jadi kemonya ada 2 kali, singkat cerita 8 kali ya. Total Every 5 minggu. cycle 4 kali. 5 minggu treatment, 4 kemo di week 1, 4 kemo di week terakhir. Terus ada tambah lagi radiasi 28 kali setiap hari.
weekdays. Yes, Monday So to it's- Friday, wow. like working. Yeah. Dalam 2 bulan itu. Yes. Wow, digempur habis-habisan. Habis Digempur itu habis-habisan. kemonya dokter bilang kemonya yang agresif ya supaya habis gitu. Wow, Dan- agresif. Yes, Side supaya effect-nya. dihabisin. Side effect ini kalau dengar dari orang ya, because the first day I went to chemo, susternya bilang gini, I'll show you a video ya, kamu lihat ya videonya ya, nanti efeknya apa. Aku bilang sama suster, no, aku nggak mau lihat. Karena aku percaya Tuhan pasti tolong. Hebat. Ini aku bilang sama orang-orang, saya ini bukan korban, saya ini bukan orang sakit. Tapi saya sedang dibawa Tuhan untuk jalan di sebuah proses. Wow. It's a journey for me. It's not Yeah. I'm a victim, I'm a patient, I'm a chemo patient, cancer. Wow. Iya, I'm a cancer patient, Yeah, tapi nggak mau lah. My mind doesn't work Mindsetnya. that way gitu. Susah bilang nggak mau. Aku bilang nggak mau nonton. Oh ya udah kalau begitu, kata gitu. Soalnya kalau misalnya nonton kan buat apa gitu loh. Makin overthinking Kan, nanti. gila ya Iya, nanti ini begini. What we can do is pray, ya kan? Maksudnya Tuhan kalau boleh minim aja gitu loh. Soalnya waktu hari pertama kita kemo, aku kemo, duduk di kursi sebelahnya ada orang yang breast cancer baru selesai kemo terakhir. Rambutnya udah rontok segala macam. Tapi puji Tuhan, Tuhan ketemuin sama dia ya. Kita jadi ngobrol, dia kasih tahu kalau misalnya nauseous lu harus ngapain, harus begini. Ya puji Tuhan lah, Tuhan ketemuin dengan orang-orang baik gitu. Iya, iya. Nah, lalu puji Tuhan kemo masuk. Jadi kemoku dipasang di badan, Chemopot. kemoport. Jadi waktu dokter bilang, oh iya you have to stay di rumah sakit 4 hari. Karena kemoku 24 jam. Jadi 2 mili, 2 mili dirilis pelan-pelan. Kayak tube gitu untuk 4 hari. Mungkin karena agresif ya, Dirilis jadi nggak boleh pelan-pelan. Jadi disikat ini gitu. selalu nempel. Di sini ada pouch dia nempel Wow. selama 4 hari itu. Di sininya dibuatin Di jalur. ICC line, jadi Ada line yang Iya, keluar iya. di sini, tube 2 keluar. Urat nadi dan besar ini tuh ya. langsung masuk ke jantung situ. iya, jadi dokter kan tadi bilang stay in the hospital 4 malam. Langsung aku bilang, sama dia nggak mau di hospital. Dokter nggak bisa loh, aku bilang dokter kalau aku di hospital, I will go crazy. I need to see shops. Aku perlu walaupun nggak belanja, tanya dia deh. Dia nggak belanja sama sekali. Nah, dia harus ngeliat Iya, cuci harus- mata lah. Iya, Refresh cuci ya, mata, otaknya. harus lihat Wow, this is orang, good, this harus is good. makan, harus gitu. Nggak bisa loh di rumah sakit. Serius, while carrying the No, port. Yeah, of while course. carrying, that's why I carry the port. Kalau nggak di rumah sakit diinfus, diranjang. 4 hari kan? Oh, jadi Empat makanya hari. milih Aku pakai bisa port. menangis, iya. Pakai pot Meratapi itu. nasib. Iya. Ya, Iya, daripada bisa. di rumah sakit 4 hari. Ratapi nasib sih enggak, tapi aduh so boring, I cannot imagine. Terus mesti nenteng-nenteng Nenteng itu gitu. infus punya tiang, Iya. diradiasi kan nggak lucu. Kalau ini kan di badan langsung naik gubrak tiduran, terus turun lagi, ranjang, cabut. So, Tiap hari gitu. business as usual. Business as usual. Wow. I can still cook. kuat Iya kan? Iya, tiap hari Ya, I prepare his tapi breakfast. memang dokternya udah bilang the first 3 weeks aman. Oh. Tapi radiasi udah menuju ke 20, total kan 28. Menuju ke 20, dia bilang kamu akan sore di belakang. Jadi kalau kira-kira ngegambarinnya kayak orang kena luka bakar. luka bakar dari sunburn, nah itu ada di back, di dalam. Dan itu kulitnya bisa ada yang Wow. lepas. Yang bagian ini ya. Karena itu treatednya kan very focus, very detail, itu On di that radiasi. part. Tiap On hari. that Oh, part. yang diradiasi bagian itu aja. Radiasi itu. Wow. Di mesin itu kan muter Iya, gitu. iya. Nah, yang painful itu kira-kira di tanggal 20-an Desember. Iya udah masuk week kelima sih itu. Mungkin Itu ke sakit 20 kali kalau nggak salah Jadi itu. Daniel Debbie harus bisa bayangin setiap hari itu setiap pagi karena dia sakit di belakang kan. Jadi mau duduk sakit, jalan sakit karena kegesek kan. Lalu bayangin harus ke belakang di pagi hari. Iya. It was a So how did you very deliver? painful, The stool and- painful, I painful. pray Painful. and every time I pass motion, pokoknya berdoa. Dan kalau di radiasi itu kan sensitif ya, you makan sedikit langsung keluar, makan sedikit langsung keluar. Dan itu kamu alami. Yes, and then every morning pokoknya kita udah ada schedule jam 7 I wake up, I make my own breakfast. Sebelum ke dapur itu I pass motion like 5 times already. Begitu melek langsung 5 times, one after another loh. After I clean up, sakit perut Jadi lagi, sakit balik sekali. lagi, balik Waduh, lagi waduh, gitu. waduh. Terus-terusan. Jadi ya that's the Jadi life. itu salah satu proses yang menurut saya paling sulit. Saya sebagai suami mendengar istrinya kesakitan Mengerang setiap di kamar pagi, mandi iya. gitu. dan dia mengerang dengan serius ya, sakit sekali itu. And you cannot do anything. Iya. That is the worst part.
for me ya, as a husband. Of course. Dan mendengar itu Iya, ya. iya, pasti. Mendengar itu ya. Nangis Monik. Nangis once, soalnya itu puncak sakitnya tuh bulan 1 tanggal 1. Pas tahun baru. Iya, itu itu- cuma sekali nangis. I never cried. Itu karena kayaknya udah Sakit nggak sekali. bisa loh itu. Nggak tahan. And because I have to do sitz bath ya waktu itu ya. Udah lecet kan, tiap hari ada luka baru. Pasti tiap hari ada luka baru. Nggak tahu di mana jadi sambung menyambung lukanya atau gimana. I dare not see sih, jujur. Kalau lihat sih bisa stres ya. Karena all the while aku di kemo nggak pernah rasa yang orang bilang nauseous, kayak muntah-muntah nggak pernah. Nggak Puji pernah? Tuhan, Oh. nggak pernah. Lemes kayak terkapar nggak Nafsu pernah. makan juga masih ada. Nafsu lumayan rakus ya. Malah dia naik, timbangannya naik 1 kilo kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Jadi orang lain pada down. turun gitu, dia punya masih naik. Ya saya bersyukur ya. Saya Iya. bilang sama Tuhan, saya bilang sama dia, pokoknya semangat aja, Iya. makan sedikit, nggak apa-apa walaupun Benar. sedikit, nggak kepengen it's okay, makan Iya. broth, minum, pokoknya harus terus. Iya, iya. Actually isi lah. nafsu makan itu menunjukkan semangat hidup. Semangat Betul, hidup, betul. benar. Ada sekali waktu kemo pertama hari ketiga, aku lagi tidur di ranjang radiasi kan, lagi mau diradiasi. Ini kok kayak very nauseous ya. Apakah ini kayak, aduh berdoa nggak mau dong Tuhan, jangan dong. Soalnya saya kan bersaksi kan, sebelum itu kan aku bicara di gereja gitu. Pokoknya bicara, I encourage people, gimana, aduh Tuhan jangan dong, masa aku encourage people, terus guenya yang terkapar, nggak mau dong. Terus gigiku tuh kayak sakit, kayak rontok, kayak dipukulin mulutnya. Kayak, aduh sakit banget deh, pokoknya giginya kayak udah mau Efek kemo copot. mungkin ya. Iya. Terus nauseous, terus kayak geringgingan itu apa ya? Kayak Semutan. bukan kayak Rasa badan dingin. mau sakit gimana sih? Badan mau Menggigil. sakit. Oh, Oh, menggigil iya, rasa. iya, iya. Iya. Terus aku Nggak doa nyaman lah pokoknya. di ranjang radiasi itu. Tuhan jangan ya Tuhan, please ini tolong deh dilaluin aja. I will fight this battle. Pokoknya jangan sampai orang, aku udah kesaksian setengah mati gitu ya, terus malu gitu. Aku malu gimana nanti kalau aku sakit, berarti orang bilang wah mana lu kesaksian Tuhannya mana gitu. I don't want gitu. Aku doa 30 menit selesai, gone forever, Really? nggak pernah Wow. balik lagi, Jadi puji not even Tuhan. once. Puji Tuhan banget itu. Wow. Chemo cycle kedua pun nggak kenapa-napa ya. So the biggest challenge pasti rambut rontok. Dan itu Rambut Monica rontok. alamin. Alamin. Tapi sampai botak-tak. Enggak, pitak. Tapi sedikit, you can see tipis. patches ada, patchesnya. Masih ada ya? Enggak, maksudnya kalau waktu itu. Oh, iya, waktu iya, itu kan iya. kelihatan. Karena kan Bolong gitu. jadi pagi sedikit lah, tipis apa gimana sih? I don't wanna sekali. see. Menipis. Oh. Jadi bangun pagi hari kan saya lihat gitu kan, oh di bantalnya ada banyak. Gitu. Rontok. Nah saya kalau udah gitu dia lagi kamar mandi gitu saya bersihin supaya mungkin nggak stres ya. Mungkin nggak stres. Kalau dia habis nyisir atau apa kan terus di mana-mana itu saya kumpulin lah. Kumpulin. I did the same too. Kalau di kamar mandi keringin rambut, dia bilang pertama yang tahu rontok kan adekku ya. Adekku kan ke situ kan bantuin jaga. Aku ngomelin sama adekku, lu sih garuk-garuk rambut gini. Ya ampun siapa yang garuk-garuk rambut? Nggak ada yang garuk rambut, dibeliin sisir khusus segala macam. Udah, waktu keringin rambut kan jatuh tuh di lantai. I clean up supaya dia nggak lihat. Iya, ternyata So kita you do not want him. Iya, Iya, iya. exactly kan. Sampai nggak ada cerita dong yang kita lihat salon mau botakin bersama itu. Oh, saya udah bilang sama dia, saya sih nggak ngomong, tapi saya nggak mau kasih pressure kan. Tapi kalau saya udah pikir, kalau sampai Monik putusin mau botak, saya bilang saya dalam hati saya akan botakin juga sama dia bareng-bareng gitu loh. Jadi suatu saat lucu, kita lagi jalan gitu di Singapura, lagi jalan lewatin terowongan gitu kan, tiba-tiba saya udah lihat, ini kayaknya salon Oke juga. mudah-mudahan tidak, tapi kalau sampai kayaknya nih salon oke nih, nggak terlalu rame. Udah milih salon. Saya udah siap dalam hati nih. Dia udah pilihin Kalau tempat yang nggak rame Ya soalnya. karena gini, saya nggak mau kasih opsi itu ke dia, jangan nanti Monik pikir oh berarti harus dibotakin ya, nggak. Biarin dia datang naturally kalau. Nah lucunya ternyata ini setelah fast forward ketika sudah selesai, tau nggak dulu waktu anak begini, saya udah pikir kalau kamu botak saya akan botak. Oh ya di mana? Ya di itu salon itu. Yang di mana? Gua juga pikir itu salon itu. Jadi Serius? sama-sama mikir Iya, salon sama-sama itu, salon tapi nggak itu. Dia juga udah terucapkan. bilang, Iya, kalau kita misalnya nggak itu mau gue ngomong. mau pakai salon, sama. Dia bilang. Tapi puji Tuhan enggak. Iya puji Tuhan. So Karena melihat itu challenge ya, melihat ya. Tapi puji Tuhannya Monik semangat, itu yang paling penting. jadi waktu pertama kali rontok, aku lagi nulis kan, yang buat lagi nulis, lagi ngetik gitu, baru giniin rambut. Loh kok rontok banyak banget gitu.
coba di sebelah sini rontok, coba garuk sebelah sini. Rontok juga, nggak digaruk ya, cuma diusap. Wah ini udah mulai rontok. Aku gosok alisku kan. Ada orang cancer, alisnya jadi botak. Tak gosok alis. Kayaknya nggak deh, nggak ada yang kecil-kecil. Tiap hari sampai aku gosok alis loh, takut botak kan. Udah. Kenapa justru jangan digosok nanti tambah botak Pengen tahu beneran. ini rontok apa enggak? Kan kepo tingkat tinggi kan. Lalu udah dong, lagi terusin nulis. Oh ya berarti ini it's time for me untuk ngadepin rambut rontok gitu. Lagi nulis, iblis gini. Bagus ya lu kesaksian udah 3 minggu. Kemana-mana lu menyaksikan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Sekarang rontok rambutmu. Tahu nggak? You know what I did? What? Aku langsung stop nulis, tutup itu apa namanya iPad, lari ke kamar. Aku ada satu keranjang, udah ada topi, shawl semuanya. Tak jajarin itu, terus aku begini. Iblis lihat ya, ini udah persiapan. Kalaupun sampai botak, gue pakai ini semua aksesoris. Santai. Aku bilang gitu. Gak kepengaruh. Mantap. Nggak pengaruh. Ngefek intimidasi Nggak ngefek. iblis. Mantap. Gak apa-apa. Iya. Wow, you're such a warrior. Iya. Iya. Ini menarik karena apa? Dalam perkawinan kan tentunya kita punya marriage vow ya, janji perkawinan. Untuk sehat ataupun sakit, Betul. untuk kaya ataupun miskin, till death do us part, betul nggak? Betul. Nah, banyak orang mungkin mengatakan itu semua, tapi lupa. Nah, sempat terlintas nggak dalam pikiran Devi, waktu kamu lagi meeting nih, gue nggak bisa bayangin lu meeting, terus kemudian ditelepon, terus kemudian like point blank, cancer. Itu apa yang dalam pikiran kamu, bro? Ya saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan apa lagi gitu. Did you even think of the Iya. worst? Enggak, saya tipe orang yang saya tidak mau memikirkan justru yang negatifnya. Saya memikirkan apa yang saya bisa pikir positifnya. Saya sangat sekali menjaga apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasa. Pasti ada godaan ya ke situ ya. Pasti. Karena walaupun dokter bilang ini curable 90% seharusnya bisa sembuh. Tapi itu kan menakutkan kan? Tapi kan Cancer, tetap, gitu. berarti kan masih ada 10% kan. Saya bisa aja fokus ke 10% ya, tapi enggak dong, saya fokus ke 90%. Karena ya puji Tuhan, firman itu memberikan kekuatan, memberikan peneguhan di dalam perjalanan. Saya cuma bilang sama dia, udah pokoknya pikir positif, perkatakan hal yang baik. Kamu jadi berkat buat banyak orang di tengah kamu sakit, kamu bisa nguatin banyak orang. Akhirnya puji Tuhan tuh, Tuhan kasih kesempatan dia diundang bicara ada sebuah gereja tentang cancer ministry, dia bicara di tengah dia lagi sedang mengalami kemo itu. Wow. Jadi ya walaupun terbersit pertama kali ya why itu selalu kan pasti normal ya why gitu ya, tapi kita coba switch. Tuhan apa nih maksud Tuhan? Message-nya apa? Message-nya apa? So, that's very good. apa yang Tuhan mau coba sampaikan melalui ini? Daripada kita tanya why me, why her, why my wife, kan kesannya kayak menyalahkan ya Tuhan Betul. gitu, kesannya. Wow. Tapi kita coba selalu, udah nih apa? Tuhan nih ada message apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan apa melalui hidup kita? Tuhan mau pakai lagi jadi kesaksian. Oke, puji Tuhan ya sudah. Jadi but it's really tough. tidak mengizinkan ruang untuk Berpikir ragu-ragu yang atau enggak-enggak gitu. berpikir negatif gitu. Dan buat saya itu sebuah keputusan yang harus kita ambil. Nah, termasuk Monik juga. Maksudnya kamu nggak pernah berpikir the worst tentang bayangan kematian. Enggak, atau cuman apapun waktu itu juga. sempet terbersit because this year kan aku kan umur 50 ya. So I finish the treatment Januari. Ulang tahunku April. Begitu dokter bilang cancer, ada tuh di dalam hati, bisa nggak ya gue umur 50? Wow. Udah cuman Wow. itu aja. That's it. Tapi somehow I believe bisa. Cuman bertanya itu toh. Karena kan ada orang yang, maksudnya kan kata-kata cancer itu kan memang Ngeri. ya scary ya. Iya. Itu seperti kan the roaring lion gitu. Suatu intimidasi dari penyakit, dari iblis yang membuat orang sehat pun, kalau dokter salah diagnose pun, kemudian orang sehat, dokter yang ngomong, lu cancer. Orang ini bisa kena Patah paralyzed semangat. loh. Iya. Betul nggak? Betul. Bisa Betul. paralyzed seakan-akan dia memang cancer nih. Nah, dan kemudian yang terjadi adalah ribut nih. Kemudian saling menyalahkan lah, apalah inilah. Betul. Terus kemudian pikir kapan mati lah, apalah. Ini how to tackle nih bagi orang-orang yang mungkin ngelihat nih. Mungkin aja mereka lagi ngalamin itu. Nasihat kamu sebagai orang yang tangan pertama nih, apa nih Monik? Kalau buat saya ya nggak tahu, memang
this is how I'm built ya. Kalau misalnya aku tuh pertama denger itu kaget. Semua orang pasti kaget. Pasti. Nggak ada yang Kayak nggak. digoda deng Betul, gitu ya. betul. Apalagi itu lagi hari itu pas aku baru mau turun kasur baca firman Tuhan. Baru mau turun kasur, baru mau ke meja kerja baca. Iya. Si dokter telepon, udah. Anyways, begitu itu tarik napas sebentar ya. Bengong dulu, bengong karena kaget. Bengong, tarik napas. Tapi saya percaya segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Amen. I don't know Yes. how mendatangkan Amen. kebaikannya gimana, nggak tahu. Tapi cuman percaya aja. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita terjadi. I've been through so many sickness ya, kayak operasi udah berkali-kali sampai udah, aduh, gue udah hafal baru rumah sakit kayak Oh, gimana. makanya dia ngomong apa lagi gitu. Iya, makanya, iya kan. Ceritain dulu ke orang Kamu yang udah nggak ngerti sering. nih, konteksnya Oh, iya, apa iya, ya? Berkali-kali operasi itu apa? Mungkin maksudnya? boleh nonton itu Iya, ya, yang dulu, Good tapi- News tahun 2017. Singkat Jadi aja. endometriosis operasi 4 kali, buka perut semua. Gila. Ya, Di belek endometriosis, belek bener. Big operation. Yes, kayak Minum sesar, ya? kayak sesar. Endometriosis tau minum. Kista Kista. yang dalamnya darah. Tapi aku tuh gede. Iya, gede. Sampai lengket semuanya, makanya kan susah punya anak kan. Waduh. 4 kali operasi kepala ini kalau dibotakin ada victory, Sayatannya. iya kan? Kiri kanan. Kiri kanan, V, iya kiri kanan. Wow. Iya, makanya yang gunting rambut aku harus jago banget. Udah langganan 22 tahun, dia tahu di mana harus digunting, di mana nggak boleh digunting. Wow. Iya. Dan ini Bukan. operasi besar 8 jam. Berarti ini personelnya itu loh, tau nggak? Siapa? Voltus 5. Zaman kita banget. I know. Pokoknya sih nggak boleh ngomong itu. Emang kenapa waktu itu di Itu kepala? kayak stroke. Namanya moya-moya is very Jadi apa? ini penyakit langka. 1 dari 2 juta orang kena penyakit ini. Wow. So it's ya sangat-sangat mengagetkan waktu itu, dan karena saking langkanya sehingga di Singapura mereka tidak menyarankan untuk di bypass di Singapura. Wow. Jadi ya itu puji Tuhan lah. Singkat ceritanya Tuhan lakukan mujizat. Ada profesor terbaik dari Jepang yang tadinya rencananya kita harusnya pergi ke Jepang, tapi akhirnya profesor Jepangnya datang ke Indonesia Wow. untuk operasi Monik istri saya. Wow. 2 kali itu dalam 2 waktu kali. 2 tahun. 2005, 2006. 2006, 2007. 2006, Jedanya 2007. 3 bulan. 4 bulan. Kanan kiri gitu. Kanan Kanan kiri. Oke. Moya-moyanya on both sides. No, moya-moya is like the The general, maksudnya di dalam sini, but you have to do 2 bypass. Karena kan aku kan tangan kanan ya, tangan kiri kan dominan ya. Jadi dia buka sini dulu. Abis itu berapa bulan baru dia buka. Ini kan Wow. it works this way. Jadi intinya I've been through a lot. Jadi ya I know ujungnya pasti ada kebaikan. Hebat. Wow. Dan during this course of treatment kita bisa melayani teman kita yang kena breast cancer. Ya kita Betul. kita ajak dia untuk percaya kepada Tuhan. That's good. Ya That's we good. pray That's for good. her, ya kan. Itu antik sih Tuhan ketemuin. Iya, itu Aneh ketemu banget juga lah. aneh Kita ketemu banget. di Singapura aneh lah. Iya, Kita iya. naik MRT tiba-tiba ketemu di pemberhentian terakhir di station yang sangat sepi, tiba-tiba dia masuk, lu mau kemana? Mau ke Glen Eagles? Lu mau ngapain? Iya, gue mau ke Glen Eagles, gue mau kemo. Nah lu, ya gue punya ada Ada benjolan, gua mau cek. Gue Cuman mau mau cek. cek. Singkat ceritanya akhirnya, singkat ceritanya mereka kena cancer. Akhirnya kita sering ketemuan di sana, ya kita kuatin mereka ya, puji Tuhan lah. So ada banyak puji Tuhan. Banyak perkara lah yang Tuhan kerjakan Iya. gitu. Puji Tuhan. Jadi every week aku juga pulang ke Jakarta. Jadi tanganku itu dipasangin sleeve supaya orang nggak kaget lihat tangannya kan. Itu kan ada jarum, ada segala macam. Selang. Ada 2 moncong gitu keluar. Jadi kalau naikin cabin biasanya ada siapa yang tolongin. Kalau mau turun kan orang udah pada sibuk dengan barangnya. Jadi stewardess minta tolong sama stewardess. Terus stewardess bilang, "Kenapa tanganmu patah?" "Oh enggak, I have chemo." "What do you mean? Chemo port you wanna see?" Buka. "Hah, chemo, you cancer patient?" Kata dia, "Iya." Terus dia bilang, "Udah berapa lama lu cancer?" "Ya udah 3 minggu gini-gini." Lu chemo?" "Iya." Nggak kayak orang kelihatan. chemo. Puji Tuhan. Even kita punya onkologis aja bilang, "You don't look like a chemo Puji patient." Tuhan. Puji Tuhan banget itu. Praise Itu karena aku percaya ya, segala sesuatu yang keluar kan meluap dari hati. Betul. Yang penting kita jaga hati, yang penting sukacita terus. Tiap hari pakai baju warna-warna. Pokoknya harus warna, harus apa namanya, ngejreng banget. Warna-warna Lift my cerah mood, gitu. Iya.
How Harus to boost begitu. your mood. Wow, Yes. important ya. Yes. Hati yang gembira adalah Yes. obat, Betul. kata firman Tuhan. Itu Obat penting yang banget. manjur. Obat yang manjur. Obat yang Iya. manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul. Oke. Berapa penting buat kalian ngomong-ngomong yang receh Wah, ini? penting sekali. Kenapa? Ya, hidup ini sudah penuh dengan drama dan pressure. Suka tidak suka, mau anak Tuhan, Kristen, puasa nggak puasa, masalah proses hidup kan tetap ya. of Challenge course. tetap Pasti ada. Jadi ya itu challenge ya sudah dihadapi gitu kan. Tapi kalau udah pulang ke rumah, sehingga pulang ke rumah itu buat saya ketemu sama dia itu sesuatu yang saya looking forward. Karena disitulah saya merasa this is my comfort space. Nice. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.